rencana-rencana ke depannya untuk RSJPD. Lalu kita juga mau tahu, 36 tahun sudah berdiri ya Pak Iwan, sebenarnya bagaimana wajah dari RSJPD harapan kita ini? Ya, mungkin perlu kita ketahui dulu ya, Rumah Sakit Jantung Bunda Harapan kita ini berdiri tahun 85, pada saat itu atas prakarsa almarhum Ibu Tin, itu dibuat suatu rumah sakit khusus jantung di Indonesia. Nah waktu itu masih kecil sekali, barangkali cuma 100 tempat tidur dan bertambah terus menjadi 303 tempat tidur. Sekarang dengan bertambahnya kasus-kasus yang memang perlu dirujuk ke rujukan tertinggi di rumah sakit jantung, kami harus menambah kapasitas kami. Sebagai contoh barangkali operasi jantung untuk anak saja itu waktu tunggu sampai 2 tahun. Jadi kalau kami tidak menambah kapasitas kami justru akan menjadi masalah untuk pemerataan pelayanan. Selain kami juga mengembangkan layanan di masing-masing provinsi untuk operasi jantung. Jadi sekarang Rumah Sakit Jantung Harapan kita sudah 400 tempat tidur, itu pun masih belum cukup. Masih kurang. Kami harus menambah lagi sampai dengan kapasitas 700 lebih tempat tidur dengan menambah jumlah ruang operasi, ruangan tindakan intervensi non bedah untuk melayani kasus-kasus yang memerlukan rujukan subspesialistik untuk penyakit jantung. Jadi rujukan tertinggi untuk di Indonesia. Barangkali itu, Pak. Baik, artinya memang menjadi pusat begitu ya untuk pengobatan khusus jantung. Tapi kalau misalkan kita lihat secara luas begitu ya Pak Iwan, bagaimana sih Anda melihat sebenarnya perkembangan industri kesehatan di Indonesia? Ya, saya kira sejalan dengan perkembangan teknologi, perkembangan layanan kesehatan juga semakin meningkat dengan berkembangnya teknologi ya. Sekarang barangkali alat-alat canggih sudah sering kita lihat di berbagai rumah sakit, baik rumah sakit swasta maupun rumah sakit pemerintah. Terlebih di rumah sakit pemerintah, Bapak Menteri Kesehatan sudah punya program tersendiri untuk memperbaiki layanan bukan hanya di pusat-pusat rujukan seperti di Jakarta, tapi juga di seluruh Indonesia. Jadi sekarang kita rumah sakit jantung sebagai pengampu, foresting, untuk fostering untuk semua rumah sakit di kabupaten kota, bahkan di kabupaten kota. Jadi sekarang kami juga mengembangkan layanan dengan bantuan dari rumah sakit jantung di seluruh provinsi di Indonesia. Kalau lihat ke depan, ada program dari pemerintah melalui program Siren penguatan rumah sakit di seluruh Indonesia. Ke depan barangkali nanti akan ada pemerataan pelayanan. Tidak hanya tergantung ke rumah sakit rujukan tertinggi di Jakarta, tapi di seluruh Indonesia. Sekarang kami mulai seperti itu dengan harapan masyarakat di semua provinsi, kalau perlu tidak perlu dirujuk ke Jakarta, cukup dilayani di rumah sakit yang tertinggi di provinsi tersebut. Baik, artinya memang akan ada upgrade begitu yang dilakukan oleh rumah sakit di Indonesia. Tapi kan kalau misalkan kita memang ada upgrade pelayanan begitu, itu identik dengan harga yang mahal. Bagaimana sih Anda melihat hal ini? Baik, betul. Jadi kalau kita lihat dengan kemajuan teknologi, dengan aplikasi berbagai banyak alat-alat yang canggih barangkali gitu, tentu biaya akan menjadi mahal. Di satu sisi, tapi di sisi lain kita harus lihat bahwa apa yang sebagian dikerjakan oleh rumah sakit pemerintah ini kan lebih dari 90% barangkali pasiennya adalah pasien dengan pembiayaan dari BPJS. Dan ini juga di-cover oleh BPJS. Indonesia merupakan salah satu negara yang meng-cover penuh tanpa ada co-payment. Dan saya kira nggak perlu takut untuk pasien-pasien yang 95% masyarakat Indonesia di-cover oleh BPJS ini bisa di-cover oleh skema pembayaran inasi bijis yang di-cover oleh BPJS. Saya kira secara spesifik tidak terlalu signifikan, tetapi ada sektor lain, sektor swasta yang barangkali yang notabene menggunakan aplikasi alat-alat yang canggih, tentu biayanya juga akan bertambah. Namun biaya tersebut termasuk dalam struktur yang sudah dibuat oleh pemerintah, sudah ada regulasinya. Ada Permenkes 3 tahun 2023 yang mengatur struktur pembiayaan atau tarif untuk semua pelayanan di Indonesia. Oke, jadi berpatokan pada BPJS begitu ya? Ya, kira-kira itu sebagai dari swasta pun juga ada. Tapi platformnya itu barangkali. Baik, Pak Iwan, sebenarnya apa saja sih dari industri ini yang Anda lihat tantangan terbesar dalam memberikan pelayanan yang terbaik, tapi juga di sisi lain juga memberikan harga yang terjangkau kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan rumah sakit? Ya, suka tidak suka adalah suatu keniscayaan kita menggunakan teknologi yang tercanggih pasti ke depan. Bahkan mungkin artificial intelligence. Apa dampaknya terhadap cost?
tentu dengan penggunaan alat-alat tersebut barangkali secara langsung kita akan mengatakan akan berimbas dengan kos, tapi secara tidak langsung ternyata ada berbagai banyak penghematan yang bisa kita lakukan. Kita tidak perlu melakukan banyak sekali screening, banyak sekali pemeriksaan, justru mungkin ke depan akan jauh lebih efisien. Nah, kemudian ke depan barangkali akan lebih banyak menggunakan alat-alat yang membutuhkan lebih sedikit orang, ya, lebih sedikit tenaga medis, tapi lebih banyak menggunakan penggunaan artificial intelligence. Kalau dihitung, investasi memang besar, tetapi dalam operasionalnya ke depan itu justru akan lebih efisien. Jadi struktur pembiayaan tidak selalu berbanding lurus dengan meningkatnya biaya untuk alat-alat canggih. Seharusnya begitu, harusnya. Oke, untuk RSJPD sendiri apakah juga akan menggunakan teknologi robotik untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat atau bagaimana nih? Ya, sebagai rumah sakit rujukan tertinggi di Indonesia, kami punya tagline, the best in Asia sebenarnya. Mimpi kami adalah yang terbaik di Asia. Kami akan segera, mungkin dalam waktu yang tidak lama lagi sudah menggunakan teknologi untuk robotik, untuk operasi jantung, dan seperti diketahui tidak semua operasi jantung itu bisa menggunakan robotik. Hanya barangkali untuk katup yang lebih banyak, tapi ada lagi operasi bypass barangkali yang sering kita kenal itu jarang sekali menggunakan robotik, tapi kami akan mencoba untuk barangkali rumah sakit pertama yang akan menggunakan teknologi robotik untuk operasi bypass jantung. Oke, baik. Jadi untuk RSJPD sendiri itu memang tantangannya itu terkait biaya operasionalnya dulu di awal, walaupun meskipun nanti ada banyak langkah-langkah yang sebenarnya lebih membuat pelayanan itu lebih efisien, artinya jadi terjangkau begitu ya, dokter? Seharusnya begitu. Nanti kalau kita hitung unit cost, katakanlah kalau kita mau hitung-hitungan nanti, operasi bypass yang standar konvensional dibuka dadanya dibanding dengan tanpa dibuka dadanya, kalau kita hitung ke depan barangkali jangan-jangan hampir sama bahkan lebih murah nantinya, karena tidak ada banyak biaya perawatan akan semakin pendek. Kalau umpamanya topik 7 hari, mungkin dengan robotik orangnya mungkin 2-3 hari sudah pulang. Kemudian juga berbagai alat dan obat yang bisa kita kurangi kalau menggunakan teknologi robotik. Dari beberapa yang informasi yang kami dapat, mungkin investasi awal iya, tetapi ketika operasional mulai jalan tidak mesti harus lebih mahal. Bisa sama atau bahkan lebih murah.